grafik kita. Kita akan draw mapnya terlebih dahulu. Apakah Dangerous Grass? Apakah Expanding River? Apakah Flying Cloud? Dan mungkin saja Broken Walls, tapi ternyata Flying Cloud lah yang menjadi pilihannya. Ini enak banget untuk mainin ke long term team fight-nya. Ini tuh bagus banget untuk map long term team fight yang menurutku. Dan kalau misalkan kalah laning, taruhlah di gold lane. Kalah laning di awal, kalaupun memang masih bisa recall, itu masih bisa ngejar minion gitu loh. Jadi kerugiannya tuh nggak parah-parah banget lah untuk Flying Cloud di laning dan juga di long term team fight-nya. Ya, karena kan hampir setengah map juga kan jalan Flying Cloud-nya. Sampai inner turret ya? Iya kan? Inner turret di jauh. side. Benar. Kalau untuk di mid lane sih persis setelah inner turret. Persis ya. Persis setelah inner turret, hampir menuju ke outer turret. Jadi seru ya, ada kendaraan buat jalan. Ya, daerah awal. dan follow up jadi gampang. Follow up jadi makin cepat juga kan. Tapi ngeliat dari segi banning nih Joji, udah mulai masuk Lancelot dari Poseidon. Ya, ini sih udah jadi sebuah usual ban lah bagi teman-teman siapapun saja yang melawan pendekar esports. Kita tahu sendiri, Kenski itu punya power yang benar-benar gede banget di Assassin. Lancelot, Yi Sun-shin, Hayabusa, Link, Joy, sebutkan itu bisa semuanya dimainkan sama Kenski. Tapi kalau untuk permainan tank jungle-nya, aku bisa bilang bisa. Ada Akai, ada Fredrin, ada Baxia juga yang bisa dimainkan, tapi jadinya bukan dia poin sentralnya, bukan dia tulang punggungnya kalau kayak gitu. Karena kalau misalkan dia pakai Assassin, dia tulang punggung banget. Even Fanny pun, kalau sampai open, ini bisa banget dipakai sebenarnya sama pendekar esports. Tipikalnya permainannya agresif ya, walaupun memang bawa Fanny yang dibawakan dari Kenski. Tapi ngelihat power dari Chusin dan Cici, ini kayaknya gak kali dikasih dulu untuk di game yang pertama. Karena sebetulnya ngelihat fleksibilitas dari Cici, sekarang gak cuma hanya dari XP lane kan. Gold lane juga udah mulai masuk nih, tipikal gold yang emang gak cuma hanya marksman. Tapi Vector juga udah mulai masuk ke ranah dari segi gold lane. Dan Pompeius turut serta dihilangkan dari pendekar esports. Beserta juga dari Poseidon, mereka membuang ke arah Khalid. Karena tentunya dengan map saat ini Flying Cloud, otomatis rotasi dari Khalid ini bakal sangat-sangat lebih cepat. Ya, itu juga yang pertama. Yang kedua, Hylos. Itu kan hero kita tahu ya, jalannya lama banget. Padahal kakinya 4, tapi lama banget jalannya ya. Kalau buka karpet aja, jalannya cepet gitu kan. Cuman bantuan dari Flying Cloud itu benar-benar ngebantu banget untuk kalian tuh bisa langsung ngepuk gitu loh dari awal. Dan Fanny-nya nggak di-ban. Ini bisa sebenarnya diambil sama pendekar esports, tapi balik lagi, ini bisa menjadi sebuah mentality trick yang dilakukan oleh EVOS Icon. Karena untuk lawannya Fanny, kayak contohnya Moskov, Badak, Kufra, Chow, Kalea pun masih ada sampai sekarang. Iya, banyak banget ya stoppernya ya, bisa dibilang. Dan lihat juga potensial dari chip yang emang cukup lumayan besar juga ya untuk patch yang sekarang ini juga langsung dihilangkan dari Poseidon. Berarti mereka cenderung buat ke arah roamer dulu nih, buat dua hero ban awal mereka. Iya, emang nutupinnya ke arah roamer yang emang dari awal tuh udah bisa lumayan menggila. Kita tahu sendiri chip itu kalau ngelihat 3 orang sekaligus bisa langsung tiba-tiba level 2, itu bahaya. Khalid kita tahu sendiri nggak cuma nge-reveal tapi early damage-nya sangat-sangat sakit. Apalagi kalau misalkan ditambahkan dengan Conquest 11. Makanya menurutku pendekar esports ini ngambil Baxia di pilihan yang nyari aman lah gitu loh. Dengan Baxia di perspeknya sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan pengen ngambil Fanny lagi, tapi agak terlalu greedy bagiku karena Baxia kan salah satu jungle ya. Berarti pilihan jungle itu langsung kepotong 2. Fanny dan juga Baxia di global ini. Apalagi Baxia ini nggak cuma hanya di jungler kan sekarang XP juga. bisa, roamer juga bisa. Roamer juga bisa. Jadi untuk ngambil ke arah Baxia di arah first pick, ini otomatis opsinya masih belum kelihatan dari pendekar. Buat Baxianya di arah mana, tapi Kimi dan Uranus duluan. Ini Uranus kayaknya buat main screening enak banget ya untuk sekarang aja. Ya, screening ditambah lagi dengan Kimi juga. Ini tuh jadinya kayak bikin sebuah dinding yang tebal banget di bagian depan gitu loh. Dan at the very least, untuk EVOS Icon tuh XP masih bisa sustain banget. Tapi untuk damage dan juga sisi powernya mereka nih, ini yang masih belum kelihatan. Hal yang sama sih sebenarnya sama pendekar, tapi langsung dijawab dengan Arlott dan juga Granger. Ini Arlott XP lane biasanya pakainya item hybrid. Ya mungkin satu Fury Hammer sih langsung item defense juga bisa. Tapi satu hal yang pasti, damage awal dari teman-teman pendekar esports ini udah masif banget. Mereka bawa Baxia, mereka bawa Arlott. Kalau sampai mid lane-nya, itu tipe yang early game juga. Contohnya kayak siapa? Selena, itu bisa. Atau kalau nggak Luoyi, itu juga masih bisa, walaupun kita jarang lihat Luoyi ya. Atau kalau nggak paling minimal, Yves deh. Ini turtle pertama sih kayaknya punya chance yang besar ya untuk diamankan oleh pendekar esports. Iya sih, apalagi kita ngeliat mobility dari Arlott nggak cepet ya. Final slash, visionnya juga aktifnya cukup lumayan lama. Dan tentunya dengan membawa ke arah Yi Sun-shin. Ini damage-nya jadinya ada 2 nih dari Poseidon. Beserta juga dengan hadirnya Kimi. Tapi DPS semua. Damage per second semua. Ya balik lagi ya, DPS, damage per second. Berarti damage lewat mana? Ya mostly lewat basic attack yang akan dihadirkan dari teman-teman EVOS Icon. Jadi itu adalah alasan kenapa mereka nge-beat Farsha. Karena balik lagi, DPS range-nya nggak bisa terlalu jauh banget. Walaupun ya ujung-ujungnya Yi Sun-shin adalah seorang marksman ya. Dan melihat dari bagaimana pendekar memainkan draftnya mereka kayaknya emang bisa banget untuk ngambil yang ke grounding gitu sih. Dengan asumsi Baxianya di roam, mereka masih punya chance untuk ngambil roamer dengan crowd control ataupun CC yang gede banget. Dan pilihannya masih banyak. Hylos ada, Gatot Kaca juga masih ada. Even Minotaur juga masuk menurutku. Kalaupun memang mereka pengen banget ke roamer tank ya. Cuma kalau misalkan roamer tank ya berarti mid lane-nya mesti yang damage banget. Sedangkan mid lane damage-nya udah dibuang ya kan. Versionnya di tengah dari EVOS Icon 1. Cuman potensial Eve juga ini masih memungkinkan nggak sih sebetulnya dari lane dari pendekar esports? Masih memungkinkan, tapi menurutku kalau misalkan mereka ngebawa roamer tank dan juga mid lane EF, berarti kurang lebih Arlott bisa damage. Karena kalau nggak kayak gitu ya, early-nya bagus, damage-nya ada. Tapi late game-nya mereka ini bakalan ke overpower banget dengan Kimi dan juga Yi Sun-shin. Kita tahu sendiri, ini 2 tuh damager parah di late game. Atau kalau misalkan mereka mau benar-benar sustain untuk early to late game-nya, Angela yang bisa mereka ambil. Angela untuk siapa? Pendekar? Untuk pendekar esports? Bagus, tapi defensifnya.
yang bakalan lumayan terasa kemakan. Karena kita tahu sendiri lah, Angela untuk ofensifnya sangat-sangat kuat, 20 detik sekali bahkan. Sekarang bisa masuk sana sini, Baxia bisa, Alos juga bisa. Tapi pas defensifnya, ya Angela mentok cuma mengeluarkan gelombang cinta aja udah. Love waves. Love wave. That's it. Gelombang cinta untuk meng-clear minion, that's it gitu. Apalagi dengan gold lane-nya Granger. Yang kita tahu untuk nge-damage hero sakit, tapi untuk clear bukan yang tercepat. Masih ada yang lebih cepat lagi, kayak contohnya Cloud, jadi Tail. Nathan pun juga hitungannya lebih cepat dibandingkan dengan Granger menurutku pribadi. Jadi butuh banget perhitungannya ya, bisa dibilang buat masuk ke arah draft. Dan kita ternyata melupakan Grok, Joji, yang akhirnya masuk ke dalam band terakhir dari Pendekar Esports, dimana Grok ini cukup lumayan kuat juga untuk isi secara roam. Dan wow, Franco dihadirkan dari EVOS Icon. Oke, ini mungkin untuk mencegah ya kalau misalkan ada assassin jungler yang dibawakan dari Pendekar Esports. Ya itu pertama. Terus yang kedua untuk nge-amplify power Kimi nggak sih? Nekenin lagi power Kimi nggak sih? Jadi kalaupun Kiminya early-nya nggak bisa terlalu perform ya, karena ya banyak hero-hero nabrak kayak gini. Seenggaknya kasih makan aja ke Kimi. Tarik satu itu udah kasih makan enak banget buat Kimi. Jadi damager utamanya selagi Isunsinya farming. Sebenarnya konsepnya sih kayak gitu menurutku ya. Apalagi itu juga masih belum lihat gold lane-nya nih. Gold lane-nya kan masih belum kelihatan kan dari EVOS. So, untuk Pendekar Esports, mereka pertama butuh damage, yang kedua mereka butuh sisi juga. Hero yang masuk ke sana itu udah di-ban, Ruby. Udah dihilangkan. So mereka pengen ngambil kemana ya? Untuk roamer dan juga mid laner-nya. Mid laner area kayaknya masih bisa sih kalau mau. Tapi Kajita itu aman banget. Tapi Kaja dan ternyata Kagura yang diambil oleh Pendekar Esports. Wow. Sebentar dulu. Menurutku, Kaja dan Kagura ini adalah pick yang bagus. Tapi bukan di early game-nya. 10 menit ke atas menunggu Kagura punya 2-3 item dulu. Main pick off itu baru bisa banget. Sebenarnya main pick off dari awal juga bisa dengan mengeluarkan Baxia. Tapi gak boleh kepleset sama sekali. Karena kalau sekalinya kepleset, begitu ada Kaja yang maju ke depan, ini bisa dibalas dengan Franco. Dan kalau damage dari EVOS Icon lebih tinggi daripada durability-nya Baxia, ini bisa jadi kacau balau buat teman-teman dari Pendekar dari mataku. Tapi Pendekar ini inisiasinya jadi banyak banget ya. Plus juga dari segi kombinasinya cukup lumayan berjalan ya antara Kagura, plus Kaja dan Arlot. Final Slash yang mungkin bisa menarik ke arah semua pemain dari EVOS Icon, tapi sekarang one-one. Ah iya ya, one-one-nya open ya. Aku baru nggak. Oke, pick yang benar-benar bagus banget. Karena jujur, kalau dari segi grafik aku ngeliat EVOS Icon ini kuat banget. Tapi Pendekar di satu sisi yang berbeda, mereka tuh untuk main inisiatif seperti Pertemuan yang terjadi lagi ya, tapi ngelihat dari dan membawakan ke arah one-one. Tipikal marksman yang cukup lumayan aman pastinya, gak mudah untuk ditarget. Ini akan menjadi salah satu hambatan juga untuk Pendekar Esports. So, kita akan segera menuju ke line of down ini, the game yang pertama antara Pendekar Esports dan juga EVOS Icon. Baxia melawan Yusun Shin. Kita ngelihat bagaimana dengan turtle pertama yang bakalan berjalan, sepertinya chance Pendekar Esports akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan EVOS Icon untuk kontes turtle pertamanya. Namun, ingat, hadirnya Franco di sini bisa mengubah kalkulasi tersebut dengan sangat drastis. Apalagi kalau ada hal-hal seperti ini. First blood sudah mulai terjadi di area bagian mid lane. Satu pemain akhirnya berhasil untuk direnggut, tapi sayang satu pemain lagi flicker dari Inui. Sudah mulai di pop up dan hampir saja tumbang. Untung saja Inui masih bisa selamat. Ya, again and again, 1 poin saja seperti itu. Ini udah benar-benar ngebantu banget ini untuk bisa sekali dengan bagus loh. Apalagi lawan Kagura yang kita tahu sendiri mananya lumayan boros dan bukan yang paling cepat untuk melakukan clear minion. Vince terperangkap kembali hingga tumbang. Satu nyawa berhasil lagi direnggut dari EVOS Icon dan 3 pemain sekaligus dari Pendekar Esports. Mereka langsung targetnya ke arah Vince, Joji. Dibalas ya. Dibalas. Langsung dengan begitu instannya. Apalagi tadi yang megangin kill point itu udah di tangan dari Kaya. Jadi ngebuat ya dari kedua belah tim udah lumayan seimbang lagi lah untuk sekarang. Cuma tetap menurutku sebuah ancaman hadirnya Franco di sini tetap menghantui Pendekar Esports di dalam mid lane. Tapi setidaknya basic attack dari Vince ini cukup lumayan sakit dan membuat akhirnya Kayanya hilang. 1 nyawa berhasil lagi untuk direnggut dari EVOS Icon. Baru ngomongnya tadi. Tapi langsung terbukti kan? Iya. Langsung terbukti. Ini loh, repotnya adanya Franco di tangan dari tim musuh. Tarikannya benar-benar susah banget dan bahkan gak ada purify juga kan di tangan dari Pendekar Esports gitu loh, ngebuat apapun Iron Hook yang kena ya udah, yang bisa dilakukan cuma satu dan ini pasrah. Iya, benar dari segi emblem itu one-one-nya kayak ke arah full yourself together ya, agak sedikit unik. Iya, karena dia mencoba untuk mencari inspire yang lebih cepat lagi lewat asisnya dia. Jadi semakin cepat inspire-nya mungkin semakin banyak juga engagement yang bisa dia lakukan di saat team fight dimulai. Oke, tapi sepertinya dari kedua belah tim mereka akan sudah mulai bersiap di arah bagian turtle. Divine Judgment pun sepertinya belum ready. Tapi nampaknya kali ini Kenski Baxia Shield Unit sudah mulai menabrak ke arah satu pemain. Dan targeting ke arah Inui. Inui yang terperangkap tapi kali ini Vince nampaknya tumbang. Dan turtle berhasil diambil di tangan dari Pendekar Esports. Membuat akhirnya 1 pemain tumbang dan turtle akhirnya berhasil diambil. Inisiasi yang sudah dilakukan pertama kali oleh EVOS Icon ternyata membuat mereka kalah dalam turtle pertama mereka. Apalagi dengan Vince yang tersangkut seperti itu, ngebuat akhirnya banyak banget makanan empuk yang bisa langsung dilahap oleh teman-teman dari Pendekar Esports.
Contohnya tadi seperti yang kita tahu sendiri ya, Arlott tadi mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi ternyata menjadi sebuah chance yang bagus banget untuk buying time. Dan di saat buying time itu loh yang ngebuat Kenski akhirnya bisa masuk dengan begitu cepat ya, dan masih bisa mengikat retribution. Oke, Divine Judgment kembali menarik lagi dan instant kill. Membuat nyawa dari Inui pun akhirnya lenyap. Nah, ini bedanya antara Franco dan juga Kaja. Kaja kalau ke side lanes itu nggak perlu yang aim bener-bener bagus banget. Dia hanya perlu mendekat saja. Bedanya sama Franco adalah Franco itu mesti bener-bener pegangin rumput, dan mastery rumput itu harus bagus banget menurutku. Narik siapa, nebak siapa di dalam rumput itu bener-bener mesti on point banget. Kalau nggak bisa kayak gini. Oh, tapi kembali lagi. Nampaknya sedikit meleset dari Baxia Shield Unity yang dibuka dari Kenski. Tapi ngelihat opening dari Shaco, ini nggak perlu mainin rumput terlalu lama, Coji. Di depan aja flicker langsung tarik siapapun yang ada di depan. Enak karena targeting dari Kaja jelas akan lebih mudah dibandingkan dengan Franco, walaupun lebih rewarding Franco ya. Karena nariknya tuh ya dari jauh banget dan bisa ada chance untuk ya langsung ngambil ke jungle atau mungkin ke Kaguranya juga gitu loh. Bedanya adalah untuk early phase dari Evo Icon, mereka tuh nggak terlalu bener-bener power banget, apalagi kalau udah kayak gini. Oh, Baxia Shield Unity kembali dibuka. Inui menjadi target. Inuinya hilang saat ini, tapi nampaknya targeting dari pendekar respon pengar ke Yezin. Yezinnya tumbang. Dan Vince kali ini berusaha untuk kembalikan keadaan dengan perlawanan yang dilakukan Vince. HP-nya tipis dan nampaknya Vince masih bisa untuk selamat. Rasanya menggelitik sekali untuk Kenski, dipukulin, tidak hilang hampir satu bar, bener-bener kecil banget tapi Uranus. Oh, kembali lagi Lixi akan coba untuk ditarget, dan agresivitas yang dihadirkan dari pendekar esports tidak henti-hentinya hingga mereka lead 1.700 gold. Iya, karena yang tadi aku bilang, benang merahnya adalah di Kagura. Untuk lead game-nya ini bakal jadi power banget, apalagi dengan close combat team fight yang dimaksimalkan oleh teman-teman dari Forsaken. Mereka bawa Warwan, Kimi, dan juga adanya Yizon. Oh, final flash dibuka kembali, targeting dilakukan Kenski on point. Satu turtle berhasil untuk diambil, tapi nampaknya Yezin menjadi korban. Kenski kali ini menjadi satu buah pemain yang ditukar nampaknya. Tapi kali ini Kenski berhasil lagi mendapatkan satu poin, ketiga pemain down dari EVOS Icon. Again and again, pilihan Kaja ternyata sangat-sangat worth it di tangan dari pendekar esports. Oh, betul. On point langsung double kill di arah turret. Langsung instant kill dari pendekar esports. Wah, ini benar-benar menggila sih dari pendekar esports. Kita ngelihat bagaimana mereka dominasi dari turtle yang pertama. Turtle kedua pun juga dapat, dan kita langsung aja lihat replaynya deh sekalian. Buat sekaligus ngelihat bagaimana bagusnya chemistry dan juga sinergi yang dijalankan oleh teman-teman dari pendekar esports. Ini skill source demi skill source mereka tuh keluarkan dengan sangat perhatian. Mereka nggak boleh asal keluarin skill source, mereka nggak boleh nge-stun siapapun yang dibawa sama Divine Judgment, dan mereka harus tahu targetingnya ke siapa gitu. Dan lihat, tetap dilakukan invasinya oleh teman-teman dari pendekar esports. Tiba-tiba dibuka lagi dengan double kill dari Kenski. Bagaimana ini Kenski 406 tanpa tumbang sama sekali. Baxia Shield Unity yang follow up-nya juga dihadirkan dari pendekar esports, sehingga ngebuat akhirnya poin-poin kill ini begitu mudah didapatkan dari Kenski, Coji. Seperti yang aku bilang tadi, laning awal sih bagus. Tapi begitu laning awalnya sudah selesai gitu loh, udah mulai masuk ke team fight yang kayak gini, itu EVOS kan bener-bener langsung ke pressure banget gitu loh. Apalagi pendekar ya. Kelihatan bahwa risk-nya untuk early laning agak susah nih bagi teman-teman pendekar esports. Tapi kalau udah dapat early laningnya dengan bagus, sampai 3.500 gold lead ya, mereka bisa masuk kemana aja, Danin. Dengan catatan minimal yang harus ikut tuh Kenski sama Shaco. Playmaker-nya di sana. Kalaupun emang ada yang ikut lagi, itu bisa menjadi sebuah keuntungan lebih gitu lah. Apalagi ngeliat dari itemnya pun 3.400 sudah hampir mengungguli dari Kiminya Pins untuk Kagura yang dibawakan oleh Kaya. Dengan item pertama langsung ke Glowing One. Tapi yang tidak disangka-sangka ternyata ini dari early game Kenski tuh langsung bikinnya Blade Armor. Ditambah lagi dengan adanya Molten Essence juga. Ngebuat akhirnya Kimi di mid lane sana bisa di body block total abis oleh Baxia dan mengurangi damage output yang diberikan oleh Forsaken. Bahkan Lunatic akhirnya tumbang. Satu buah solo kill yang berhasil untuk dilakukan. Baxia Shield Unity sudah mulai dibuka dari Kenski. Targeting dengan final slash. Vince-nya tumbang. Satu nyawa berhasil untuk direnggut dan membuat EVOS Icon terpukul mundur. Yap. Pelan-pelan otomatis teman-teman dari EVOS Icon harus pulang terlebih dahulu. Nggak ada lagi space yang mereka bisa amankan. Dan bahkan untuk di 3 lane yang berbeda, mereka sudah kehabisan outer turret mereka. Tersisa tinggal inner turret saja, dan ingat ini menit baru menunjukkan menit ke-7. Namun pendekar esports sudah bermain hingga ke orange buff dari Forsaken. Oh, final slash kembali lagi menargetkan satu pemain Lixi yang nampaknya hilang. Tapi hanya cukup dengan satu poin kill.
Pendekar Esports, mereka mau coba untuk memanage terlebih dahulu karena diam-diam di area bagian bottom lane. Ini ada satu bot split push yang dilakukan dari Gaijin. Ya, timing yang benar-benar bagus banget sebenarnya dengan Baxia yang hadir di bottom lane, tapi top lane. Top lane sekarang sudah mulai akan menjadi target, flicker sudah mulai digunakan. Tapi nampaknya kayak dari EVOS Icon, mereka akan coba untuk memaksakan teamfight dan ternyata tidak. Karena damage terlalu sakit dari Pendekar Esports. Itu 4 lawan 4 loh, tapi damage-nya udah sesakit itu ya. Balik lagi si Jayski juga dari awal ngambilnya ada Fury Hammer. Otomatis damage output juga udah lumayan oke. Dengan total 3 assist juga dimiliki, ditambah dengan battle yang scaling dengan baik. Oh, Divine Judgment menarik kembali ke arah Lixi. Untungnya masih ada flicker, hingga membuat Lixi masih bisa untuk diselamatkan. Dan Final Slash masuk kembali dari Jayski. Nampaknya kan yang unstoppable didapatkan kembali dari Battle. Keras bawah tank yang sudah mulai diaktifkan dari Lunatic. Tapi sayangnya kali satu persatu pemainnya hilang. Dan membuat akhirnya Yejin terperangkap, bahkan double kill dari Botol berhasil diambil. Wah. Pendekar Esports makin menggila lagi untuk sekarang. Makin mengencangkan kaki kudanya untuk menabrak teman-teman dari EVOS Icon. Namun, ada sedikit fun fact by GoPay. Sebelum bergabung ke Pendekar Esports, Pendekar Shaco pernah memperkuat Dewa United Esports di MDL ID Season 5 hingga ke-7. Jadi emang udah player veteran juga ya. Udah cukup lumayan lama lah ya. Player lama juga gitu loh. Namun akhirnya ya terlihat gitu loh dari segi skillnya, dari segi targetingnya. Aku suka banget dari Shaco. Itu targetingnya tuh ke player-player yang sekiranya tuh emang udah bisa langsung dihabisi oleh teman-teman dari Pendekar Esports. Gak ngambil yang tarik terus tiba-tiba ya udah cabut. Kejadiannya cuma 1 kali doang kayak tadi. Iya, Pas narik Uranus. Pas narik Uranus ya. That's it. Sisanya tuh bener-bener work semuanya. Yang tarik Yejin, yang ditarik Pins. Yang Pins aja awalnya 2 point kill. Dominasi banget. Sekarang lihat dari KDA-nya. 5-5-1 untuk sekarang. Iya, cukup lumayan 5-6 tinggi lah bahkan ya. bisa dibilang. Iya, dan ini botolnya aman banget loh, 601. Dan ngelihat dengan munculnya Lord yang pertama dari EVOS Icon, sejauh ini mereka belum ada jawaban dengan League Gold yang cukup lumayan tinggi. Tapi Conceal Play udah mulai terdengar, targeting Divine Judgment kali ini berhasil untuk menarik Lixi. Tapi Final Slash sudah mulai dipomp dan godlike dari Botol. Membuat akhirnya Inonya pun tumpang, 2 nyawa sekaligus berhasil diambil. Open lagi dari segi space-nya, ngebuat adanya 2 segi team fight yang akan dijalankan oleh teman-teman dari Pendekar Esports. Yang satu Lord, yang satu lebih ke arah zoning teritorial. Tapi aku mengerti juga sih kenapa Pendekar Esports bermain secepat ini, kenapa seagresif ini gitu loh. Karena pertama mereka harus benar-benar nge-carry banget nih untuk Kaya dan juga Battle yang menjadi damager pasti mereka. Tanpa adanya Kaya dan juga Battle, mereka bakal susah banget nge-damage di team fight skala besar. Yang kedua adalah untuk menutup chance. Jadi supaya Lunatic gak dapetin snowball potensialnya. Kita bisa melihat kok perbedaan antar gold rate ini udah setengahnya gold dari si Lunatic. 6.000 dibanding dengan 9.000 Danin. Ini yang tadi aku sebut dengan tema timing yang dijalankan oleh Pendekar Esports. Ya, sangat tinggi sih, dan sekarang dengan membawakan Lord yang pertama, membuka EVOS Icon untuk mengatasi Lord yang akan dibawakan. Fully defense di arah bagian top lane memang masih tersedia, tapi mid lane-nya kemudian akan dipaksakan. Dan oh no, one moment Final Slash sudah mulai dibuka kembali dan membuat akhirnya Slotgo tumbang. Tapi Lunatic menjadi pertukaran dan nampaknya 3 pemain, 4 pemain sekaligus double kill, triple kill dari Bottle. Menutup 4 nyawa yang hilang dari EVOS Icon. Wave minion kali ini sudah mulai masuk dan nampaknya kali ini dari Pendekar Esports. Mereka akan coba untuk memaksakan dengan hadirnya Kaya dan juga Kenski tertabrak Baxia Shield United. Dan membuat akhirnya Inoynya pun ikut hilang. Wipe out untuk EVOS Icon. Pins akan hidup dan sepertinya masih bisa di defense juga bersama dengan 2 player yang lainnya. Namun kita bisa melihat bahwa adanya keagresifan dari Battle ini bisa menjadi turning point juga menurutku bagi teman-teman dari EVOS Icon. Ingat, walaupun Battle-nya mendapatkan 10 point kill, walaupun inner turret di mid lane dan top lane sudah hancur dan bahkan inhibitor juga sudah hancur, tapi ingat, tabungan 10 kill yang ditumbangkan itu tuh benar-benar gede banget gitu loh. Mungkin masih bisa dianulir lagi ke Lord yang sebentar lagi akan hadir dalam 70 detik. Tapi setidaknya Pendekar Esports ini sudah bisa lumayan mengamankan late game power mereka dengan 2 inhibitor yang hancur dan ini. Iya, ini turutnya tinggal sisa 2 lagi ya dari EVOS Icon. Dan gimana sekarang caranya mereka untuk bisa melakukan defensif lagi. Karena sebetulnya tadi Kenski akan coba melakukan opening kah? Tapi nampaknya masih ditahan terlebih dahulu.
menunggu adanya bala bantuan yang dihadirkan dan kayaknya dari JSK pun ini belum siap dari segi flickernya. Nah, karena ya balik lagi, walaupun dari JSK-nya juga belum siap flickernya, Shaco di sini masalah zoning, masalah pemegangan rumput ini udah bagus banget jadi. Yang ngebuat akhirnya Ifalcon juga nggak bisa asal-asalan masuk ke dalam jungle area mereka. Lihat positioningnya dari teman-teman pendekar deh. Udah bener-bener ngerata banget, udah bener-bener tersebar banget yang ngebuat akhirnya di segala sisi yang berbeda minim blind spot gitu bagi mereka. Dan pendekar bisa initiate kapan aja kayak sekarang contohnya. Oke, kembali lagi Bakcia Shield United sudah mulai akan menargetkan lagi flicker. Sudah mulai di pop up dari Lixi dan itu informasi yang cukup lumayan mahal, Coji. Ya, informasi yang benar-benar mahal banget ngebuat akhirnya mereka bisa makin leluasa lagi untuk melakukan Lord Contest. Tapi kalau ngomongin kontes ya, apakah akan tetap dilakukan oleh EVOS Icon? Mereka agak berat sih jujur. Mereka sebenarnya masih bisa menang, asalkan Lunaticnya dapat chance untuk bisa terbang. Masalah tadi terbangnya baru sekali kan, kalau nggak salah. Dan targetingnya bisa banyak banget di sini. Ke Shaco pun juga nggak masalah. Karena dari item Shaco juga tadi kita ngelihat bukan yang full defense banget gitu kan. Dan ini gak ada kesempatan dari Lunaticnya untuk aktifin dari segi crossbow of tank-nya kan. Dan ngelihat dari segi Lord, dari pendekar esports, nampaknya mereka akan menunggu waktu yang tepat terlebih dahulu. Tapi kayaknya dari EVOS Icon mereka mau coba untuk cari target point pick off dulu, Coji. Ya, pick off mereka sih benar-benar harus dibarengin malah sama Inu ya. Karena saat untuk mereka bisa nggak cuma bertahan, tapi melakukan sebuah counter setup ya lewat pick offnya Inu ya. Tapi lihat deh, untuk Bato, ini hampir 700 stack di 13 menit game time. Menurutku ini adalah stack yang benar-benar banyak banget. Dan ingat ini baru menit 13, biasanya itu 700 di angka menit 15. Keadaan kalau misalkan lagi ya equal dari 12 tim. Tapi 700 dari battle ini yang ngebuat dia tuh jadi seakan-akan tuh dia skill power. Tapi hitungannya kayak DPS. Damage per second jalan banget deh. Iya, dan ngelihat sekarang Lordnya juga sudah mulai masuk ke arah bagian mid lane. Targeting ke arah Lixi kayaknya sudah mulai tipis HP-nya. Tapi nampaknya flicker di point judgment sudah mulai akan di-pop up dan membuat Inui hilang. Satu pemain tumbang beserta dengan Yezin. Satu persatu hilang dan nampaknya Unstoppable berhasil didapatkan. Tapi base yang terexpose double kill dari Botol mengakhiri kemenangan untuk pendekar esports. Yes, ini dia kemenangan pertama dari Sang Kuda Hitam. Bermain dengan sangat dominatif sekali. Bagi teman-teman dari EVOS Icon ngebuat mereka cukup nyaman di game pertamanya. Apalagi untuk draft pick-nya mereka nggak mahal menurutku. Ngambil ke Kagura, ngambil ke Kaja, terus abis itu ya Bakcia lumayan lah. Granger juga lumayan, Alot juga lumayan. But at the very least mereka bisa mengambil yang bukan hero prioritas. Untuk di bagian mid lane tadi kan, mid lane dan juga roamernya. Tapi ya ini dia konsistensi dan juga balik lagi timing yang tadi aku bahas dengan pendekar esports.